Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan pezina dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, pernahkah kita merasa lebih suci atau lebih religius dibandingkan orang lain? Kristus tidak pernah mengajari kita untuk membeda-bedakan sesama manusia. Sebagaimana kita di dunia ini membentuk strata sosial. Sebaliknya, Kristus memerintahkan para murid-Nya untuk saling mengasihi dan menerima semua saudara serta mengampuni kesalahan mereka. Alih-alih merasa diri paling benar atau suci, jauh lebih mulia jika kita mau menempatkan diri sebagai hamba yang menyediakan hati untuk selalu tunduk kepada kehendak Bapa. Keteladanan ini bisa kita lihat pada seorang perancang busana kebaya yang terkenal. Karya-karyanya sudah dikenal di dunia internasional dan membuat dia menjadi seorang desainer kebaya yang terkenal. Namun, walaupun sukses, beliau selalu rendah hati, memperlakukan karyawannya sebagai saudara. Dan beliau juga senang berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, anak-anak berpenyakit khusus. Dan kecintaan ini ditunjukkan dalam membentuk Yayasan Amal Wisma Kasih Bunda di Semarang. Yayasan ini bekerja sama dengan pemerintah dan juga membantu permasalahan sosial di Semarang. Di masa pandemi ini, beliau juga ikut ambil bagian membuat baju APD untuk disumbangkan pada rumah sakit yang membutuhkan. Prinsip hidup beliau sangat sederhana, yaitu memasrahkan segala sesuatu pada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja pada takdir dan usahanya. Baginya, kesuksesan yang telah diraihnya selama ini juga berkat campur tangan Tuhan yang mengiringi usahanya. Beliau berkeyakinan, sungguh tidak elok apabila setelah diberi kesuksesan, lantas menjadi tinggi hati kepada orang lain. Beliau adalah Anne Avanti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selama ini kita banyak menemui orang yang rajin berdoa, tetapi suka menghina dan menjatuhkan orang lain. Menurut saya, doa semestinya menyadarkan setiap orang akan keterbatasan dirinya.
sehingga ia membutuhkan belas kasih Tuhan dan memohon kekuatan agar dimampukan untuk berbagi belas kasihnya kepada sesama. Semakin orang itu rajin berdoa, semestinya ia semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan menjadi berbelas kasih kepada sesamanya. Jika tidak demikian, maka doa-doa kita hanyalah menjadi ungkapan kesalehan yang palsu belaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua bisa masuk dalam kelompok pemungut cukai yang mau merendahkan diri dan selalu setia pada Kristus. Demikianlah renungan sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.